Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizna, NIM 22310130 dari kelas PAI 5E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam As'adiyah Sengkang, akan menjelaskan materi mengenai perkembangan masa dewasa awal. Baik, yang pertama yaitu definisi dan periode masa dewasa awal. Masa dewasa awal atau biasa yang disebut dengan adult yang memiliki arti telah menjadi dewasa atau tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna. Masa dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja. Masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan masa depan sudah lebih realistis. Adapun periode masa dewasa awal ialah individu yang berusia 20 sampai 40 tahun. Yang kedua yaitu ciri-ciri masa dewasa awal. Adapun ciri-ciri masa dewasa awal yang pertama yaitu masa pengaturan. Dikatakan sebagai masa pengaturan karena individu pada usia dewasa ini mulai mencari dan menemukan mana yang sesuai yang dirasa memberikan kepuasan bagi dirinya sendiri. Setelah menemukan dan meyakini yang sesuai dengan dirinya, maka ia mulai menerapkan pola-pola atau sikap atau nilai yang menjadi kekhasan selama sisa hidupnya. Yang kedua yaitu masa usia produktif. Pada rentang usia ini, individu dewasa awal sudah cocok menentukan pasangan hidupnya, menikah dan memiliki anak. Yang ketiga yaitu masa yang bermasalah. Dikatakan sebagai masa yang bermasalah karena individu sudah mulai memainkan peran baru, yaitu sebagai pekerja atau sebagai orang tua. Apabila individu tidak dapat menyesuaikan dengan peran barunya, maka akan timbul masalah di dalam kehidupannya. Yang keempat yaitu masa ketegangan emosi. Pada rentang usia ini, kondisi emosional individu dewasa awal tidak terkendali, labil, resah, mudah tegang, dan mudah memberontak. Bahkan beberapa di antaranya terkena stres dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kelima yaitu masa keterasingan sosial. Setelah individu dewasa awal menyelesaikan pendidikan formalnya, selanjutnya ia memasuki dunia pernikahan dan dunia pekerjaan. Maka dari itu, individu dewasa awal hubungan sosial dan teman-temannya akan menjadi renggang dan hubungan sosialnya akan dibatasi. Yang keenam yaitu masa komitmen. Pada masa ini, individu dewasa awal mengalami perubahan tanggung jawab yang sebelumnya bergantung kepada orang tuanya menjadi ke masa mandiri. Yang ketujuh yaitu masa ketergantungan. Pada masa dewasa awal, individu masih cenderung bergantung kepada orang tua atau organisasi. Yang kedelapan yaitu masa perubahan nilai. Nilai-nilai yang dimiliki individu dewasa awal akan berubah karena pengalaman yang dimilikinya dan hubungan sosialnya semakin meluas. Yang kesembilan yaitu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Ketika seseorang telah menjadi dewasa, maka tanggung jawabnya juga berubah karena sudah memiliki peran ganda yaitu sebagai pekerja dan sebagai orang tua. Yang ke-10 yaitu masa kreatif. Bentuk kreativitas yang dimiliki oleh individu dewasa awal tergantung pada kemampuan, minat, potensi, dan kesempatan yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu tugas perkembangan masa dewasa awal. Adapun tugas perkembangan masa dewasa awal yang pertama ialah memilih pasangan hidup. Pada masa dewasa awal ini, individu sudah mulai memikirkan mana yang cocok yang akan menjadi pasangannya, yang dapat mengerti pikiran dan perasaannya, kemudian dilanjutkan ke dalam jenjang pernikahan. Yang kedua yaitu belajar hidup bersama suami istri. Dari pernikahannya, individu mulai akan saling menerima dan memahami pasangan masing-masing, saling memahami kekurangannya dan membantu membangun rumah tangga. Yang ketiga yaitu memulai kehidupan dalam berkeluarga. Pada masa ini, individu sudah mulai mengabaikan hak-hak pribadinya yang kemudian menjadi prioritasnya ialah keluarganya.
keempat yaitu dituntut adanya kesamaan cara atau paham. Hal ini dilakukan agar sang anak tidak merasa bingung harus mengikuti cara ayah atau ibunya. Maka pasangan suami istri dituntut untuk menentukan pola asuh dalam mendidik anak-anaknya. Kelima yaitu mengelola rumah tangga. Dalam mengelola rumah tangga, pasangan suami istri harus ada keterus-terangan agar tidak terjadi percekcokan atau konflik di dalam rumah tangganya. Yang keenam ialah mulai bekerja dalam suatu jabatan. Individu dewasa awal setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, selanjutnya ia memasuki dunia kerja guna menerapkan ilmu dan keahliannya. Yang ketujuh ialah mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak. Individu dikatakan dewasa apabila ia sudah bisa menentukan cara hidupnya sendiri dan kewajibannya terhadap sebagai warga suatu negara. 8 ialah memperoleh kelompok sosial yang seirama. Setiap individu memiliki nilai-nilai atau pemahaman yang berbeda satu sama lain. Jadi pada masa ini individu mulai mencari kelompok sosial atau orang yang sepaham dengan dirinya. Yang keempat yaitu perubahan minat pada masa dewasa awal. Adapun perubahan minat yang pertama ialah minat pribadi seperti penampilan, perhiasan, simbol kedewasaan dan agama. Yang kedua ialah minat rekreasi seperti berbincang, olahraga, permainan, piknik dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah minat sosial seperti perubahan peran sosial, perubahan dalam persahabatan, perubahan kelompok sosial dan perubahan popularitas. Yang kelima ialah faktor yang mempengaruhi perubahan minat. Adapun faktornya yang pertama perubahan dalam kondisi kesehatan, kedua status ekonomi, ketiga pola kehidupan, yang keempat perubahan dalam nilai, yang kelima perubahan dalam seks, yang keenam status belum menikah ke status menikah, yang ketujuh menjadi orang tua. Adapun yang keenam ialah masalah atau bahaya pada masa dewasa awal. Adapun masalahnya yang pertama masalah fisik seperti cacat fisik dan penampilan, kedua masalah keagamaan, ketiga bahaya sosial, dan yang keempat bahaya peran seks. Yang ketujuh ialah aspek perkembangan pada masa dewasa awal. Yang pertama ialah perkembangan fisik. Kebanyakan individu dewasa awal ini berada di puncak kesehatannya, kekuatan, energi, daya tahan, dan fungsi motoriknya. Individu dewasa awal memiliki ketajaman visual yang paling baik pada usia 20 hingga 40 tahun. Pengecapan, pembauan, serta sensitivitas terhadap rasa sakit dan suhu umumnya bertahan hingga usia paling tidak 45 tahun. Akan tetapi pendengaran secara bertahap berkurang, terutama suara nada tinggi mulai hilang sejak remaja dan makin jelas setelah usia 25 tahun. Kemudian ialah perkembangan kognitif. Menurut anggapan Jean Piaget bahwa kapasitas kognitif memasuki dewasa awal tergolong dalam tahapan operasional formal. Pada tahap ini menyebabkan dewasa awal mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Menurut para ahli perkembangan bahwa individu dewasa awal mengalami perubahan dalam idealisme berpikir menuju berpikir yang lebih realistis dan pragmatis karena menghadapi paksaan dalam realitas pekerjaan. Yang ketiga ialah perkembangan sosial. Sebagian besar golongan dewasa awal telah menyelesaikan pendidikannya sampai taraf universitas dan kemudian mereka segera memasuki jenjang karir dalam pekerjaannya. Kehidupan psikososial dewasa awal makin kompleks dibandingkan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak, dan tetap harus memperhatikan orang tuanya yang semakin tua. Kemudian yang keempat ialah perkembangan moral. Kohlberg menjelaskan bahwa penalaran moral individu dewasa awal berada dalam tahap pasca konvensional. Pada tahap ini, moral sudah menjadi suatu prinsip penuh yang diyakini dan sebagian besar merupakan fungsi dari pengalaman. Pengalamanlah yang mendorong perkembangan moral pada masa dewasa awal ialah
saat individu dewasa menghadapi nilai yang bertentangan dengan nilai yang sudah dianut di rumah dan pengalaman dalam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Baik, itulah tadi penjelasan materi saya mengenai perkembangan masa dewasa awal. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.